Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Ini namanya sekaligus promosi. Iya, biar polisi Indonesia juga pada senang ngaji. Setuju? Sepakat? Pak Kapolsek manggut-manggut senang, Pak tentara jadi cemburu iri. Yang jadi tentara ingat, dunia sementara. Ntar saya baca dulu dadanya Pak Babinsa. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Ya kasihan banget Pak tentara. Pantesan dari tadi pakai peci putih, insya Allah udah puasa Ngasuro jadi pakai songkok peci haji. Alhamdulillah, manggut-manggut Pak Babinsa sambil bilang Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Pengen tahu lanjutannya Pak Babinsa? Itu nih yang apa? Tapi gue ngesuk maning bukan diundang. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi lurah rajin ibadah Pak Lurah. Kalau nang Karang Malang anak masjid musola wayai sholat ke masjid turun adzan lurai singkonangan. Resiko jadi lurah serba salah Pak Lurah. Anak dalam gosok sing disalana lurai. Anak bubuk reok sing disalana lurai. Anak bansos kurang tepat sasaran sing disalana lurai. Sampai-sampai wingi anak randa babaran. Tanggung jawab lurai. Maksudnya tanggung jawab di gala rumah sakit. Begitu. Yang jadi kepala pasar kudu tahu doanya masuk pasar. Iya, ingin tahu doanya masuk pasar. Bakul-bakul udah ngumpuni. Besok saya kasih tahu. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walhul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa la yamut biadikal khair wa la kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar. Kenapa sampai masuk pasar harus berdoa terlebih dahulu? Karena di pasar ake setan. Apa setan yang mengganggu pedagang? Setan yang khusus mengganggu pedagang namanya setan zalitun. Setan apa? Zalitun itu setan yang khusus mengganggu pedagang. Contoh, nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Anak-anak ini bakul kayak gue. Anak enak ngomongnya. Ora. Bakul lang Indramayu. Insyaallah bakul jujur kabeh Allahumma. Sekilo kudune 10 ons mung 9 ons. Kulake asline 8.000 ngendikane 10.000. Barangnya wis ora apik dicampur karo sing esi apik supaya sing bosok juga payu, sing rodelan payu, ngapusi karo sing tuku golek batik kakean orang melalui syariat iku sing arane ketempelan setan zalitun. Dadi anggere bakul nang Indramayu kok curang ora jujur ora usah diundang asmane, undang bae zalitun. Repot dadi pedagang, salat digawe gampang, apa maning dagangane laris durung salat ngakune
salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi bakul ngomong salah ngakune betul apa maning daganane laris pelem kecut ngakune salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pak lurah sholat desa waya apa mandi waktune rapat sholate diloncat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi petani sholate terkadang lali apa maning musime tandur sholate diundur-undur salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai, Haji, Pak Ustadz dari tadi di belakang ngebatin. Ya Allah mumpuni bocah lenjeh teman. Itu Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Kiai, bulan niki dasare pancen kados niki Bu. Jane kula wis diomongi. Bapak mamanya aku ora uli lenje-lenje Bu. Jadi sore niki termasuknya wis rada mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Kalian gara-gara lenje ora uli akeh. Kakek jamaah maksudnya sholawat Nabi Muhammad. Dan kalau ngajinya semangat begini betulan ngajinya ke jam 5 sore. Masya Allah. Sampai jam 5 sore? Ibunya kuat? Sampai jam 5 sore kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku ramelu-melu. Nafsi-nafsi dewek-dewek. Sebentar, ini karena gambusnya dari mana ini? Dari kota Jogja. Masya Allah, Jogja pojokan Karangmalang saja. Ini karena semangat saya sawer dulu. Ya, sama-sama. Oh, gimana? Ketuanya? Oh, pimpinannya ketua panitia. Masya Allah, luar biasa. Pantesan tadi saya sholawatan Pak Ketua Panitia berbes mili. Saking senangnya pengajian bisa tinggo kanggo warga masyarakat Karangmalang. Terima kasih. Moga-moga tambah sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wong sugih kok ora berkurban. Moga lagi cerita gue ya Bu ya. Gara-gara Pak Kapolsek lirik-lirik ngumpulin terus, ada pulang kepenak. Bukan game, itu fakta Bu. Dari tadi Pak Kapolsek lirik-lirik ngumpulin. Ya beginilah resikonya jadi layu. Sallallahu Nabi Muhammad. Bagi yang sugih, tapi kok kemarin Idul Adha nggak berkurban, memang nggak apa-apa. Tapi ada kesunahan dari Nabi bagi yang kaya tapi belum sempat berkurban, silakan pas Idul Adha-nya bareng, silakan nyembelih hewan peliharaan masing-masing di rumah. Nyembelih apa? Ingon-ingon,
Ibu-ibu punya ingon-ingon enggak? Ingon-ingonnya apa? Sayang. Terus bojone dewek. Walaupun bojone dewek ya diempani bu, ingon-ingon bu. Itu partner jenengan yang akan bisa menyelamatkan dunia akhirat, tergantung dari ibadah keluarganya. Ingon-ingon. Ketika Anda wong sugih tapi nggak berkurban, dianjurkan oleh Nabi tetap nyembelih ingon-ingon mah. Nyembelih ayam silakan, nyembelih pitik, pitik ya ayam ya bu. Nyembelih bebek enggak, nyembelih mentok silakan. Atau mau beli daging ayam sayur, orang kita ngaras sekilo 2 kilo, itu dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Bagi yang sugih tapi nggak berkurban, dianjurkan ketika sareng Idul Adhanya nyembelih kewan dewek-dewek nang omah, menghilangkan rasa tomak, dalam rangka menghilangkan rasa tamak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, supaya orang arep-arep bagian daging kurban. Kayak gue Yusartina jarane sugi orang melu kurban malah ngarep-arep bagian, sengaja malah kawit isu orang masak menunggu daging sampai cangkuluman. Ya Allah, jarane lurah Karang Malang sapi ini nganti ora bisa dihitung, wedhusnya nganti 3 tapi nganti jam 4:30 sore kok iwake daging durungan juga ya. Ya Allah, wis kadung bumbune diulek kabeh. Sunduke sate wis disiapena, kayak tepes batok wis dibakar. Wis kadung bamba malah ora tekan-tekan kita gini ya. Gue jenenge serak. Itu namanya serakah. Maka kenapa kita ketika Idul Adha bagi yang sugih belum sempat kurban kon pada nyembelih kewan dewek-dewek supaya apa? Menghilangkan rasa tomak. Bagi si miskin maaf, bagi yang duafa ketika menerima daging ternyata boleh nampak nanti 9,5 kilo dagingnya. Kulitnya napa, buntutnya napa, tetelane napa, bolongannya napa, nanti napa nitia kurban masjid. Ndase sapi nanti dicucuk nah diantar nih si miskin. Tapi kan si miskin orang di kulkas, orang di freezer. Akhirnya ketimbang dimasak malah nanti enek bangan daging 9,5 kilo. Akhirnya dijual ke pasar Indramayu, hukumnya boleh sah karena dia miskin. Jadi contoh nih, wong miskin maaf non sewu nampaknya gue ngerti oke nemen bu, maka ternyata ketimbang sampai dimasak kok nanti mubadir, maka boleh diuangkan, dicari kemanfaatannya dan lebih maslahatnya ternyata uang, maka hukumnya boleh. Yang haram itu yang sugih nerima bagian daging kok sampai dicari keuntungannya, itu yang haram. Contoh nih, sing sugih nampak bagian daging kurban Idul Adha tahun 2020, 2021, ditumpuk-tumpuk nang kulkas freezer, sengaja arep go modal hajatan anaknya mantu. Mana mau gede kayak gue? Anak. Itu yang nggak boleh. Namanya dosa itu. Karena apa? Loh, tapi kan nggak dijual. Iya nggak dijual. Tapi kan dicari keuntungannya. Yaitu niatnya supaya ketika hajatan nggak modal akeh. Akhirnya nganggo daging kurban. Itu yang nggak boleh. Kecuali pancen dagingnya nang kulkas freezer. Kemudian ketika ada tamu dimasak buat nyuguh tamu, itu boleh. Tapi kalau dicari keuntungannya, itu ya nggak boleh. Maka Idul Adha kemarin di bulan Dzulhijjah, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Dan ternyata semuanya ikut berjuang, mengalirkan darah, mengalirkan rezeki. Maka bersyukurnya kita dikasih nikmat masuk di bulan Muharram, diberi kesempatan begitu istimewa. Kita ini manusia beruntung bu, bahkan kita manusia pilihan.
Kenapa? Berapa juta jasad di alam kubur kepingin bangkit tangi urip maneh nang alam dunia, kepingin dandani amal. Lah kita berarti manusia beruntung ketemu tanggal 10 Muharram maneh. Masya Allah, senang apa senang? Bunga apa bunga? Maka dari itu senangnya kita ketemu di bulan Muharram ini. Saya ambil amaliyah ketika kita bulan Muharram, salah satunya di kitab I'anatul Thalibin. Ini ada amaliyah bulan Muharram yang kita laksanakan. Di antaranya begini: fi yaumi asyura asrun tattafil bihasnatabi walahan fadlun nukil sumsali silzar aliman otak tahil roksal yatim mingsa tasodan walatasir salli wa sallim iman alam badan salli wa sallim iman alam badan
shollu ala Nabi Muhammad. Ini kalau sholat ngasar jam berapa ya di Karangmalang, Bu? Jam berapa? Kan rampungnya jam 5 sore boleh ngaji. Nah terus sholat ngasarnya jam pira? Setengah 6. Jadi staf SDM orang Indramayu kalau sholat ngasar jam setengah 6. Ya Allah ya Allah. Itu tadi, Bu, di dalam kitab Ihanatut Talibin. Kula ngajine kayak gue karo kiai ini kula. Jadi orang bisa ngerti ganti-ganti sahire. Jadi maaf ngapunten kok bahasanya bahasa halus wetan, tapi tetap saya jelasin nih. Ternyata bulan Muharram, kalau orang Indramayu nyebut Muharram bulan Suro apa bulan Sura? Sura. Yang tertakon maning gari. Sing bener gue, Sura gue dina apa bulan? Bulan apa dina? Mumet sekarang nih. Berapa Pak? At-tafakkur sa'atan khairu min alfi rakatin. Wong gelem mumet mikir sesaat, gue lebih apik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Sebenarnya bulan ini ku bulan Muharram. Cuma tensak lebeting bulan Muharram ana dina tanggal ke-10 bulan Muharram disebut Asyaratun. Asyaratun niku tanggal ke-10 dina Asyura. Ternyata nang tanggal 10 bulan Muharram telah terjadi banyak peristiwa sejarah di dalam Islam. Bahkan sebagian alam dunia ini tercipta tanggal 10 Muharram dina Asyaratun atau dina Asyura. Jadi Asyura gue sebenarnya dina bulan Muharram. Ibarat beginilah, bulannya bulan Ramadan, menungsa wajib ngelakoni puasa. Akhirnya wong Jawa, wong kita kebiasaan ngarani bulan Ramadan gue bulan puasa. Ya persis kayak Muharram ini, bulannya bulan Muharram, tapi anak dina Asyura. Kok saking istimewanya dina Asyura, ternyata dina iki tanggal 10 Muharram. Laras Kiai, kemarin ada yang sepisih katanya dina ngasurane gue dina wingi dina Ahad, ana maning sing ngendika dina Senin. Maka akhirnya diputuskanlah puasane syukur dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. 10 dina kaboten Pak Kapolsek, silakan 2 hari saja, tanggal sana karo tanggal 10 dina Tasung'a karo dina Asyura. Ya gue dina wingi dina Ahad karo dina Siki. Kok ternyata Pak Kapolsek belum puasa, ya nggak apa-apa sih, itu hukumnya sunnah Pak Kapolsek. Pak Lurah udah niat puasa dina Asyura kelalen miki udut. Ya nggak apa-apa Pak Lurah, diterusin baik, nggak apa-apa udah deh. Nggak apa-apa Pak Lurah, umpamanya lupa, ini memang ibadah sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan jadi pahala, tapi kalau nggak dikerjain pun nggak jadi dosa. Cuma kalau tanggal dina iki Pak Lurah kelalen makin wis niat tapi ternyata udut, gak apa-apa Pak Lurah, masih ada tanggal 10 Muharram tahun ngarep. Oh, justru Pak Lurah, saya mendoakan nih biar Pak Lurah Karangmalang diparingi sehat panjang umur. Amin Allahumma. Bu, lagi pada puasa apa mboten? Mboten apa dereng? Puasa, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak panitia, Bu Kaji, gelangnya hilang. Allah karim. 11 gram, 16 gram. Ya Allah, gimana? 2 gelang. Oh, ada yang 13 gram, ada yang 16 gram. Berarti nggak cuma 1 gelang. Oh, ada 2 orang tadi. Allah karim, 1 orang. Tuh,
Di depannya Pak Kapolsek aja ada tukang copet, Bu. Allah karim, harusnya Pak Kapolsek bawa pistol nggak nih? Harusnya Pak Kapolsek bawa pistol. Gimana? Dari situ ke sini siapanya? Oh, panjenengan Bu Haja. Tadi di situ. Terus ternyata hilangnya di sini. Pas kesini hilangnya nggak tahu di mana. Waktu saya tadi jalan ngorek ini pot bunga. Ya Allah, ya Allah. Mohon perhatian. Bapak Ibu semua yang dari Albir di sini, silahkan jaga barang bawaan masing-masing, Ibu. Jenengan Bu Kaji nggak cuma jenengan, saya di Kecamatan Karangapel, Pak Kapolsek, Pak SDM, kehilangan HP saya. Bukan masalah harganya, Bu, tapi masalah isinya itu HP adalah memori kenangan saya pas juara aksi Asia di 2017 dulu di Indosiar. Hilangnya di Karangapel. Loh, HP-nya hilang malah dikeprokin. Ini namanya senang di atas penderitaan orang ini. Gimana? Oh, juara yang jenengan ngeprokin yang juara Asia. Ini kan sih lagi cerita kehilangan HP, Bu. Gimana cerita? Bukan cuma saya, 3 asisten saya, Bu, HP-nya hilang semua. Iya, rata-rata malah dihilang. Jadi begini, insya Allah di sini nggak ada tukang copet, nggak ada maling, nggak ada tukang kutil. Tapi kan kita perlu waspada ya, Bu. Jadi mohon izin, yang gelangnya udah dipakai, silakan dipakai aja. Nanti kalau dimasukin, justru malah dititeni, begitu. Yang kedua, yang bawa barang bawa masing-masing, silakan dijaga. Nanti tasnya yang tas gendong, jangan dicaplek di belakang. Pokoknya dikekep aja gak apa-apa. Lah, mumpuni cinta duniawi banget, bukan. Ini kan waspada, menjaga keselamatan jiwa itu kewajiban masing-masing manusia, Bu. Belum nggak ada isinya, iya nggak ada isinya. Tapi pernah kejadian tuh, dompet, tas nggak ada isinya, ditaruh di pantat sini. Kasih tas gendong tapi kan muter di pantat sini. Ternyata memang nggak ada isinya, tapi mengundang para pencopet itu ngutil itu di dalamnya dompet. Akhirnya si tukang kutil ini pakai pemes, Bu. Jadi tasnya itu di pemes, digratel, tapi nggak kegratel tasnya, yang kecoes bokongnya. Repot nggak? Udah tasnya nggak ada isi duitnya, bokongnya kecoes. Kan sama-sama musibah, betul? Nah, jadi saya harap nanti kalau saya turun, bukan saya nggak mau salaman sama jenengan, tapi tolong sementara jangan salaman sama saya terlebih dahulu, Bu. Soalnya berulang kali kami kecopetan HP, itu pas ketika saya turun ataupun ketika naik panggung, itu orang berebutan tuh minta salaman kan. Ternyata tukang copetnya nggak cuma 1 orang, ada sekitar 5 orang bahkan lebih, bertugas yang satu. Aduh, mumpuni salaman, niatnya bagus salaman. Tapi yang lain pada sibuk kepengen salaman, yang di sini terus merogoh dompet dan jenengan, bahkan bilang di tangan udah nemplok aja sampai nggak kerasa ya Bu Gaji. Sampai nggak kerasa Bu Gaji. Ini ada nasar. Kita break dulu. Kita sementara hikmat mendengarkan suara ada nasar. Setelah ada nasarnya selesai, kita lanjut ngajinya. Begitu ya? Begitu ya? Udah kedengeran belum ada nasarnya? Belum. Ini baru persiapan. Nanti kalau udah kumandang suara azan, saya dikasih tahu ya Bu, biar kita hikmat mendengarkan kabar asar terlebih dahulu. Sementara kita lanjut sepindah lagi. Mohon maaf ya Bu Haja, karena memang panitia ini walaupun banyak dan wacernya dan lain sebagainya bertugas mengamankan saya, lupa nggak mengamankan Bu Haji, ngapunten. Jadi mohon izin, mohon ikhlasnya. Moga-moga Ibu Kati sabar Bu Haja. Sama saya juga pernah jadi korban, pasti putek banget, apalagi tabungan, celengan, mau nyelengin buat berangkat umroh lagi malah kecopetan. Tapi insya Allah rezeki ada rezeki yang bersih, rezeki yang baik. Si tukang maling moga-moga diberi tobat,
diberi sadar, jangan nyopet lagi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Lanjut lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Bulan Muharram ini istimewa gara-gara tanggal 10 Muharramnya, yaitu Dina Ngasura. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, dijelaskan juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin, man shoma yaumal asyura aminal muharrami aqbahullahu ta'ala kababa asyrati alafi hajim. Barang siapa berpuasa tanggal 10 Muharram Dina Ngasura dengan iman yang sesungguhnya, maka pahalanya bagaikan berangkat haji 10.000 kali, guys. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Sangar apa sangar? Udah mantep, keren, sangar plus angker. Bayangin, lu berangkat haji kok sampai 10.000 kali, besti. Azan asar terlebih dahulu. Mari kita hikmat mendengarkan azan asar. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan layak umur sampai asal menikah. Mudah-mudahan umur kita adalah umur yang barokah. Duduk kita duduk yang manfaat. Amin Allahumma. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Azannya sudah kita dengar, sholatnya wajib, ngajinya wajib, jalanin wajib, tapi nyepein wajib, itu salah juga, itu dosa. Maka karena kita sudah mendengar azan asar, mari kita niat sholat asar sekarang di dalam hati. Silakan monggo.
kita niat sholat asar sekarang di dalam hati, supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Maka nanti kalau sampai rumah setelah pengajiannya selesai, Anda jangan langsung duduk, tapi langsung ambil wudhunya, kemudian berwudhu langsung melaksanakan ibadah sholat asar. Supaya apa? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Sambil nunggu Pak Kiai dan tamu undangan, ada beberapa sedikit kula panjenengan sedaya belajar sareng-sareng dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Barang siapa yang mendengar suara adzan, khususnya di kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawabannya kan Allahu Akbar, gitu Ibu. Tapi ada tambahan nih dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Ketika dengar suara kalimat di Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawabannya Allahu Akbar, kemudian dilanjutkan dengan kalimat marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati ahlan wa sahlan. Saya ulang. Marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati ahlan wa sahlan. Falahu alfa alfi hasanah. Barang siapa yang mengucap begitu ketika dengar suara adzan, maka falahu alfa alfi hasanah, Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikannya. Jadi kesayangan amal ibadah yang kita laksanakan tidak akan lepas gara-gara kula panjenengan sedaya selalu ketika dengar azan saja berdoa, bahkan selalu eling kepada Gusti Allah. Maka alhamdulillah sudah kita mendengar suara azan sambil ngaji. Ternyata Bu, kelak di akhirat, di padang mahsyar, setelah kita bangkit dari padang mahsyar ini, kita menuju ke surga ataupun neraka, ternyata kita harus nyebrang yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Kita di dalam nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim akan disesuaikan dengan amalannya masing-masing. Ada orang nyebrang Shiratal Mustaqim, cepatnya itu karbatil khatif, bagai kilat menyambar, langsung sampai di surga tuh. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang ketika masjidnya belum adzan, sini udah berwudu terlebih dahulu. Masya Allah. Inilah kenapa kalau keluar dari rumah kita dianjurkan harus dalam keadaan suci berwudu. Mau berangkat ke pasar, wudu. Mau nganter anak sekolah, wudu. Mau berangkat kerja, wudu. Mau jemput anak sekolah, wudu. Berangkat pengajian, wudu. Apalagi berangkat ke masjid. Orang berangkat masjid sudah dalam keadaan suci berwudu, karena sampai di masjid dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Mumpuni wong saya ke masjid gak mau niat sholat, cuman pengajian rutinan, ya udah. Kalau nggak berwudu masuk ke dalam masjid karena cuma mau ngaji rutinan, silakan sholat tahiyatul masjidnya, kata kitab Nasha'ihul Ibad, bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah. Jadi Nabi nyebutnya tanduran sorga. Jadi kalau masuk ke masjid nih lupa nggak berwudu dan niatnya cuma pengajian rutin, maka sholat tahiyatul masjidnya bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Baru 1 anu 4 kurang 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 2 kali lagi. Subhanallah
Alhamdulillah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kelak di Siratal Mustaqim, masjidnya miknya baru mau bunyi, radak, sini udah wudhu. Maka kelak di akhirat dia berhak ketika nyebrang Siratal Mustaqim bagai kilat menyambar, leder langsung sampai di sorga. Amin Allahumma. Tapi ada yang nyebrang Siratal Mustaqim ternyata pakai kendaraan pesawat jet pribadi. Mantep apa mantep? Sangar apa sangar? Keren apa keren? Udah mantep, sangar, keren plus angker lagi. Naik pesawat jet pribadi. Princess Syahrini kalah. Princess Syahrini mah pesawatnya cuma dari Indonesia ke Amerika. Ternyata bagi orang-orang yang berwudunya barengin adzan di masjid. Jadi masjidnya adzan tuh, nah sini wudu. Wudunya bareng sama adzannya berkumandang, maka kelak di akhirat dia berhak mowot. Cara Cilacap melowot, bu. Mowot itu nyebrang. Cara orang sini apa? Oh sama? Melowot. Kata-kata gimana? Mowot. Mowot. Yang ternyata adanya sini masjidnya adzan, di rumah terus wudunya bareng adzan, maka dia berhak mowok Siratal Mustaqim naik pesawat jet pribadi. Amin Allahumma. Tapi ada tuh yang mowok Siratal Mustaqim naik sepeda ontel, genjotnya lumayan rekasa gara-gara udah sepedanya ontel, butut plus karatan lagi. Jadi dia genjotnya ambil rekasa, keringatnya kemiobios. Tapi sampai juga di swarga. Alhamdulillah. Siapa dia? Orang-orang yang ketika berwudunya setelah adzannya selesai. Jadi masjid adzannya udah rampung, sini baru wudu. Tapi ya lumayan naik sepeda ontel. Ada yang diboncengin. Soalnya ada juga nih bawa Siratal Mustaqim, dia gone bawa ternyata pakai lari cepet, lari nyampe gugup banget, tergesa-gesa, termegeh-megeh. What is termegeh-megeh? Ngos-ngosan, sampai pegak empuk. Ketambahan siji lagi, sampai bengek. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang ketika komatnya udah selesai, sini baru wudu. Kalau yang tadi naik sepeda ontel kan setelah adzan selesai tapi belum komat. Lah yang lari sampai ampun, sampai bengek, tapi dia bisa lari, yaitu orang-orang yang ketika masjidnya udah iqomah, sini baru wudu. Tapi lumayan masih kuat lari walaupun bengek. Soalnya ada yang nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, ternyata dia gone mawat Siratal Mustaqim, rambutnya dijambak oleh malaikat, dia ngesot sambil dilarak, diseret sama malaikat. Siapa dia? Yang ketika dengar adzan sama sekali nggak ada niatan sholat, boro-boro sholat, wudu aja dia nggak tahu, maka kelak di akhirat dia mawat Siratal Mustaqim dengan keadaan ngesot dan rambutnya dijambak malaikat. Na'udzubillah. Ini ibu milih ngesot sampai bengek kampung, naik sepeda ontel apa naik pesawat jet? Pesawat jet. Kepinginnya naik pesawat jet,
Gimana mau naik pesawat jet pribadi? Orang sholatnya udah selesai, sini aja belum wudhu. Ibu-ibu langsung bilang, kan mumpuni juga sama. Oh iya. Ibu-ibu lagi tambahin bilang, ya besok saya mau jambak jilbabnya mumpuni aja. Boleh mau Siratal Mustaqim gara-gara mumpuni pengajiannya, sholatnya masjid udah selesai, mumpuni masih ngecebres ngomong. Maka tenang saja, kita mau Siratal Mustaqim memang akan disesuaikan dengan amal ibadah kita. Tapi kita di sini tidak ada niatan buat males-malesan sholat, nunda-nunda waktu sholat, tapi karena hajat kita yaitu pengajian tabligh akbar yang gak tiap hari kita laksanakan. Maka tadi saya sudah sampaikan, nanti setelah pengajiannya usai, Anda jangan langsung duduk, tapi langsung ambil wudhunya supaya tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Amin Allahumma. Lanjut. Terusin dikit, masih di dalam kitab Ihanatul Thalibin. Tadi saya menyampaikan amalia kita di bulan Muharram. Nabi bersabda, dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, barang siapa yang puasa di Asyura dengan iman yang sesungguhnya, maka pahalanya bagaikan berangkat haji berapa kali, Bu? 10.000, guys. Bahkan habis puasa Asyura, terus besoknya pakai songkok haji, pakai peci haji. Orang sini nyebutnya songkok, peci apa? Kopiah. Kalau orang Cilacap nyebutnya kupluk. Sini juga nyebutnya kupluk. Kopiah. Orang Cilacap nyebutnya kupluk. Setelah puasa Asyura, Mbah Kakung terus pakai kupluk haji. Tetangganya ngeledek, "Mbah, berangkat ke Mekah Madinah juga belum? Udah pada nganggo kupluk haji." Mbah Kakung jawabannya pinter, "Oh, bocah maning ora pada pengalaman. Mulane nanti bocah yang senang haji dari apa-apa ngerti. Mbah Kakung nganggo kupluk haji ora sembarangan. Kan dijelasin nang hati saya Kanjeng Nabi. Kata wonge puasa dina Asyura, kanthi iman sisa temene maka pahalane. Aya dene nang ngaji kabeh 10.000. Laku wis puasa dina Asyura dina Senin ini. Mulane aku sage nganggo kupluk haji, malah kuplukku lagi kurang. Kupluknya kurang apa, Mbak? Lah kan pahalanya kayak gini, lu ngakaji bisa 10.000. Kupluknya tak nggo siji, berarti kan masih kurang 9.000, 900, 90 sama kupluk. Pinter Mbak Kakung. Ternyata masalah pakai kupluk haji. Lihat Kapolsek balik lagi. Ini yang nggak balik kayaknya Pak Insinyur Ketua SDM. Langsung nyerobot pulang duluan. Nggak apa-apa, karena takut Bu, bok sampai ngesot. Tapi kan naik pesawat jet pribadi kan. Maka barang siapa bulan Muharram ini mau ngelus ngusap sirai bocah yatim, maka setiap satu helai rambut anak yatim itu akan mengangkat derajat panjenengan. Amin Allahumma. Jadi ngelusnya jangan cuma diusap-usap. Kalau cuma diusap nanti bocah yatimnya bingung. Ya nih orang datang-datang ke rumah cuma ngelus-ngelus. Bocah yatimnya bingung. Ngusap ini dalam tanda petik dalam kurung pakai kasih sayang. Artinya ada perhatian lebih kita orang-orang yang mampu sama orang anak yatim. Dengan cara apa? Nyantunin boleh. Ibu-ibu pada nganggut-nganggut. Tapi mumpuni kalau bocah yatim yang tak santunin sirai botak ke primen. Iya ya. Botak berarti langkah pahalanya ya enggak. Oh, Pak Ketua SDM balik lagi. Alhamdulillah. Suudon saya balik jadi khusnudon. Berarti tadi Pak Ketua SDM zikirnya doanya panjang, ya Allah.
Moga-moga saya dapat istri lagi ya Allah. Maaf, lain senior, saya suka bercanda ditinggalin lagi nih. Memang kalau orang udah pada sholat wajahnya cerah-cerah ya Bu ya, ngebutak mumpuni nih. Gimana orang saya yang lagi bertugas, maka tadi kan sudah disampaikan, sampai rumah jangan langsung duduk, langsung ambil wudhu, laksanakan ibadah sholat asarnya. Kalau jenengan kan bukan musafir Bu, saya musafir, udah 4 hari saya belum pulang ke rumah. Iya betul, dari hari Jumat, saya Jumat ngaji di Kulon Progo, Jogja. Dari Jogja pulang sampai rumah jam 2:30 subuh, langsung ambil koper, langsung bablas di Bekasi. Hari Sabtu di Bekasi, Ahad kemarin di Bekasi sampai tadi malam. Saya dari dari Tangerang malah, dari Tangerang Banten langsung saya pindah ke sini. Dari sini masih saya nanti malam di Indramayu juga. Tiap hari begitu hidup saya, belum pulang ke rumah. Jadi saya ini musafir. Namanya musafir kan Islam ngasih fasilitas. Loh, dikasih fasilitas, kenapa nggak digunakan? Namanya musafir diperbolehkan, sholatnya di jamak ataupun di kosor itu boleh. Kalau jenengan nggak boleh di jamak, nggak boleh di kosor, harus perjalanan dulu 83 km minimal. Nah rumah jenengan Karangmalang, ngajinya masih di Karangmalang. Ada 83 km kan, jadi saya mudah sholat Bu. Mana kan yang udah belum, silakan berang esok. Saya malah naik pesawat jet pribadi, malah masjidnya belum azan saya udah wudhu terlebih dahulu. Cuma tadi agak kesenggol dikit sama Pak Panitia sama Pak Banser, jadi wudhunya batal saya. Tapi kan udah wudhu duluan. Saya naik pesawat jet, Mina masih nyesel. Oh enggak. Insya Allah yang naik pesawat jet, yang naik sepeda ontel, besok kita kumpul bareng di surganya Gusti Allah. Allahumma. Maka Muharram ini kita dianjurkan mengadakan santunan anak yatim. Kok begitu? Iya, karena ketika dulu Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah, ternyata di sana banyak janda guys. Tapi jandanya ditinggal wafat suaminya pada perang, kemudian meninggal dunia, akhirnya banyak yatim. Sehingga Kanjeng Nabi punya inisiatif manggil anak yatim, nimbali keluarganya anak yatim. Jadi nggak cuma anak yatimnya, plus keluarganya anak yatim diajak kumpul sareng di rumah Kanjeng Nabi, makan makanan walaupun ala kadarnya, tapi yang terpenting kumpulnya itu adalah melipur rasa sedihnya si anak yatim. Itulah kenapa kalau bulan Muharram disebutnya hari rayanya anak yatim. Maka kita memang terpaku dengan hadis Nabi, barang siapa yang menyayangi anak yatim kelak di akhirat akan seperti 2 jari ini sareng Kanjeng Nabi kumpul di surganya Allah. Allahumma. Sehingga memang kita terpaku kalau pengajian Muharram rata-rata santunan anak yatim. Tapi kiai saya titip pesan non sewu Romo Kiai Haji Mahfud, kiai kami Mbah Kiai Soarda dari Pondok Pesantren Al Hidayah Kroya Kabupaten Cilacap, dan melalui guru saya Romo Kiai Dailami titip pesan kalau santunan anak yatim piatu di bulan Muharram khususnya, tolong juga kaum duafanya diikut sertakan. Karena kiai saya punya pikiran bahwa gak setiap anak yatim itu miskin Bu. Bukan di non sewu, kecuali yang di yayasan. Kalau rata-rata di masyarakat memang anak yatim harus dan wajib kita sayangi. Cuma gak setiap anak yatim itu miskin. Lah kalau bulan Muharram kan masjidnya santunan, musolanya santunan, majelis taklimnya aja sampai berapa ratus dalam satu kelurahan santunan anak yatim semua. Tapi terkadang duafanya itu terbengkelai, mau disampaikan nama panitia, terkadang masyarakat gak enak. Wong tulisannya cuma santunan anak yatim piatu, ketika duafanya diikut sertakan dikhawatirkan iya dulu redewek ya dijok-jok nah
didoai gitu Bu. Akhirnya udahlah diam aja. Padahal banyak kaum duafa yang pendapatannya di bawah rata-rata. Maka pernah kejadian, saya datang ke rumahnya anak yatim. Saya nggak masuk dalam acara majelis taklimnya, tapi di luar majelis taklim saya kepingin ketemu langsung sama anak yatim. Saya bawa kamera juga enggak, ngabari orang tua juga enggak, apalagi ngomong sama tetangga juga enggak. Saya khusus memang dari Karangan Bahasa Cilacap, dari belakang rumah, lewat belakang rumah saya ke rumahnya anak yatim. Kenapa? Karena takutnya kewenangan sama tetangga Bu. Kalau kewenangan sama tetangga, biasanya tetangga juga mau kepingin disantunin. Jadi saya lewatnya lewat jalur belakang. Dan lewat jalur belakang, saya sampai di salah satu rumahnya anak yatim. Saya samaratakan sama anak yatim yang lain. Tas, amplop, isi peralatan sekolah, dan beberapa sembako. Tapi saya ngasih sama anak yatim. Ibunya, si janda bilang begini, mumpuni saya memang janda, tapi saya janda bukan sembarang janda. Saya janda yang sanggup mempanin anak saya sendiri. Gitu dia ngomong. Tuh kaget saya. Waduh, ini salah saya. Tapi saya nggak tersinggung. Cuma saya introspeksi. Saya sangat memaklumi itu janda punya prinsip begitu. Tapi cuma saya mikir, sama sekali saya nggak ngasih tahu sama siapapun ketika saya nyantuni. Kemudian bapak ibu saya juga nggak saya kasih tahu. Sampai Muharram tiap bulan pun saya nggak pernah ngasih tahu sama orang tua saya. Cuma pamer sama jenengan di sini. Tapi kan nggak nyebutin nominalnya ini. Cuma waktu salah satu kejadian hari itu, saya berpikir saya nggak usah ngasih langsung lah. Sakit hati juga dikit. Akhirnya saya ngutus tangan kanan saya baru sejak tahunan. Saya kalau ngasih mending lewat istilah lantaran orang lain kepercayaan dan amanah. Tapi saya mikirnya begini ya, ya betul aja seorang janda punya prinsip begitu, kadang bisa tersinggung. Namanya cari rezeki di zaman modern ini yang persaingannya begitu luar biasa. Jangankan jadi pejabat, jangankan polisi masuk jadi abdi negara, harus mengalahkan ribuan calon polisi yang lain. Bakul aja, bakul bawang nggak cuma satu, bos terigu kan bukan cuma jenengan ya Bu ya. Banyak bos terigu yang lain. Nanti persaingan begitu ketat yang namanya cari ekonomi. Betul saja ada seorang janda sampai punya pikiran dikasih santunan malah dikira dihina dia. Maka akhirnya saya mikir bahwa seorang janda punya prinsip sebegitu. Saya akuni berarti dia memang betul-betul kepingin pure cari rezeki buat mempanin anak yatim-yatim piatunya. Sehingga cari rezeki di zaman sekarang susahnya luar biasa. Wong lanang-lanang, bapak-bapak, jangan nyepelein nama wong wadon. Namanya seorang perempuan, masya Allah, dikasih kenikmatan yang begitu luar biasa. Uniknya seorang ibu rumah tangga, setahun anaknya 4. Ibu-ibu apa marmut ya Allah. Dan berkahnya seorang ibu rumah tangga, anaknya walaupun masih kecil-kecil plus banyak, di punggung gendong satu, di depan gendong anak satu lagi ngempeng pula. Kakinya itu ibu bisa sambil ngepel lantai. Wasru. Kakinya ngepel, tangannya sambil motong bawang. Hebatnya seorang wanita, betul? Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu kita. Begitu luar biasa. Maka ketika seorang anak yatim ditinggal bapaknya meninggal dunia, masih bisa keurus tuh anak yatim kalau masih sama ibunya. Tapi kalau ibunya yang meninggal dunia, rumah udah kayak kapal pecah Bu. Betul. Repot lagi kalau si bapak nikah lagi cari butiri. Luput lagi tuh. Belum tentu kasih sayangnya Bu Tiri bagaikan ibu kandung sendiri. 1001 yang seperti itu. Maka kenapa dalam hadis Abu Dawud, kelak di akhirat ketika Kanjeng Nabi membuka pintu surga, karena yang berhak membuka pintu surga adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi membuka pintu surga, kita umatnya di belakangnya Kanjeng Nabi mau masuk surga bareng Kanjeng Nabi. Rencana. Itu masih rencana. Ini belum pasti, saya juga belum tahu Bu. Tadi kan rencana. Rencana kita di belakangnya Kanjeng Nabi itu kan. Kanjeng Nabi buka pintu surga, baru saja dibuka
Siapa tuh yang nyerobot? Yang nyerobot musel nyalip Kanjeng Nabi. Seorang ibu-ibu yang maaf, pipinya kehitam-hitaman, tangannya kasare, kapalnya kayak parutan kelapa. Yaitu ibu-ibu yang kalau naik motor sen kanan belok kiri. Tapi bukan sembarang ibu-ibu. Dia sampai pipinya kehitam-hitaman, tangannya kasarnya luar biasa, gara-gara dia seorang wanita yang ditinggal wafat oleh sang suami. Dia menjadi janda ditinggal sedo dan memutuskan tidak menikah lagi, khusus cari nafkah untuk anak-anak yatimnya. Dia berhak di akhirat nyerobot blodos nih sore Kanjeng Nabi masuk surga. Mantep apa mantep? Mantep nggak dulu? Mantep, tapi syaratnya janda ditinggal wafat mati. Titik mati. Ibu-ibu rumah tangga yang ditinggal wafat suaminya, kalau jandanya gara-gara cerai gak ada urusan. Walaupun mantan suami ada, mantan istri, tapi kan gak ada mantan anak. Betul? Walaupun bapaknya udah pisah sama ibunya, bapaknya, mantan suaminya tetap wajib ngasih nafkah sama anak-anaknya. Tapi kalau seorang ibu yang ditinggal wafat sang suami, tapi setelah suaminya meninggal kemudian ibunya yaitu si janda nikah lagi, juga tetap hidup. Bapak sambungnya ngasih rezeki sama anak tirinya, maka yang masuk surga bareng Kanjeng Nabi yaitu seorang janda yang pipinya kehitam-hitaman dan ternyata janda ditinggal sedo dan memutuskan tidak menikah lagi, cari rezeki untuk anaknya. Masya Allah, ibu-ibu langsung pada ngobatin, ya Allah, moga-moga suamiku cepat mati. Ya jangan, justru didoakan ya sehat panjang umur, rezekinya yang barokah. Kalau rezekinya barokah buat sambung ibadah biar masuk surga sama keluarga bareng-bareng. Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa, Bu? Saya nggak tanya jam baru pertama kali nih. Kan tadi saya bilang ngajinya sampai jam berapa? Jam 5. Kan yang saya tanyain bolak-balik begitu kan? Lah saya tanya sekarang jam berapa, kan baru satu kali tadi kan? Ini saya tanya jam berapa, saya nggak mau ngesok masuk surga dulu. Jam berapa? Allah, malah jam 4 kurang 10 menit ini di jam saya. Tadi kan saya naik jam 2 lebih seperempat ya kan. Ini di jam 4 kurang 10 menit. Jadi ngajinya udah agak lama ya kan Bapak Nidya? Ya katanya mau naik pesawat jet. Nih Pak Insinyur, Pak Ketua SDM belum tahu, Pak Kapolsek, Pak Kepala Pasar, Pak Babinsa, sampai Pak Lurah belum tahu. Kalau Pak Kimah paham. Kalau yang wudhunya sebelum adzan mawat siratal mustaqim kayak kilat nyamber. Tapi kalau adzannya masjidnya baru adzan terus wudhunya bareng adzan, naik pesawat jet. Dan yang wudhunya setelah adzannya selesai ternyata naik sepeda, pinter-pinter. Yang masjidnya udah komat selesai ternyata naik mawat siratal mustaqim, dia sambil lari-lari sambil bengek. Ya Allah, kasihan banget. Tapi ada yang ngesot, gara-garanya dengar adzan gak pada langsung wudhu, gak pada langsung sholat. Nah kan kita belum wudhu ya. Tapi tadi udah komat belum ya? Udah komat belum? Yang ono mikir resiko. Maka alhamdulillah ngajinya sudah jam 4 kurang 10 menit. Insya Allah ngajinya sudah cukup, karena memang ngaji hari ini dikhususkan oleh keluarga besar PKN Kumaghfirah khusus untuk jalur ngapura karo Gusti Allah. Bahkan kita ngaji tadi dari awal sampai akhir, kumpul dari habis lohor sampai jam segini. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, punya manfaat barokah, diberi zuriat soleh solehah,
keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan Yusa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Untuk menuju ke jam 4 sore, saya harap Romo Kiai Haji Mahmud untuk memimpin doa pengajian hari ini. Saya belum berani memimpin doa. Yang pertama santri kami belajar ngaji dari Semangka doakan diimami langsung oleh para masyayikh kita, oleh guru kita. Terima kasih Bapak Insinyur Ketua SPM dari Kabupaten Indramayu, Kakak Polsek beserta Forkom Pincang, Kepala Pasar Pak Babinsa mewakili Haramil, Pak Lurah sudah memberikan izin pengajian di kelurahan kami Mampir Sinasur, khususnya Al-Maghfirah, keluarga besar kita Al-Maghfirah, mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan sehat dan umur, memakmurkan Masjid Al-Maghfirah, makmur dunia akhirat Allahumma. Saya tetap di sini karena kita akan khidmat mengaminkan doa yang dipimpin oleh Romo Kiai Haji Mahmud. Pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Maka doa dipimpin oleh Romo Kiai Haji Mahmud. Yang pertama juga kita mengucapkan banyak terima kasih Pak Haji, Pak Aznia, para donatur juga pengajian hari ini. Mudah-mudahan setelah doa kita pulang dengan tidak ada alasan apa. Dari nama Romo Kiai Haji Mahmud, dari saya segala kekurangan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimani oleh Romo Kiai Haji Mahmud. Shallallahu Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu